Kita beralih ke Lampung, pemirsa. Polres Prinsewu Lampung meringkus 2 dari 3 pelaku pengeroyokan dan pembunuhan terhadap seorang pria yang terjadi di sebuah lapo tuak di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Prinsewu yang terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 lalu. Pelaku berdalih menikam korban dengan senjata tajam yang dibawanya dari rumah akibat pengaruh minuman keras. Korban tewas akibat luka tikaman senjata tajam di bagian dada. Setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya 2 pelaku yang berhasil ditangkap, yakni Nofriyanto berusia 33 tahun dan Doni Pratama berusia 23 tahun. Nofriyanto ditangkap di wilayah Kabupaten Pesawaran, Lampung, sementara pelaku utama pembunuhan korban yakni Doni Pratama ini ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan hutan lindung Bukit Hitam, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Polisi kemudian melakukan tindakan tegas kepada pelaku Doni Pratama dengan menembak bagian kakinya karena berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap. Saat ini tentunya polisi juga masih terus melakukan pengejaran kepada 1 pelaku lainnya yang berinisial S yang ditetapkan sebagai DPO. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Dan untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kapolres Prinsewu Lampung, AKBP M. Yunus Saputra. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Kapolres, kita ingin mengetahui kronologi sebenarnya dari peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan yang terjadi ini. Baik, jadi ada sebuah lapo tuak yang dibuka di sebuah pekon Wates Selatan di kabupaten kami. Dan itu memang dikunjungi cukup banyak warga. 3 orang ini, Doni, kemudian Supri dan juga Nofri, itu bergabung ke lapo tuak itu sebelah dengan Legiman, si saudara korban. Lalu tersenggol ketika mereka sudah mulai mabuk. Kemudian terjadilah cekcok mulut yang itu berlanjut di luar area lapo tuaknya. Di bawah, kemudian mereka mengeroyok si saudara korban, kemudian ditusuk, terkena rusuk sebelah kiri dan juga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Ya baik, jadi untuk pelaku yang sudah ditangkap, yang pertama kan atas nama Nofri, itu bersaudara dengan Doni. Nah, Nofri ini dia melarikan diri di sekitar Pesawaran dan berpindah-pindah tanpa menggunakan alat komunikasi apapun. Kemudian setelah tertangkap, Doni-nya kan kemudian benar-benar berusaha melarikan diri sampai ke provinsi lain. Kemungkinan memang si saudara Supri yang masih DPO itu juga berpindah ke provinsi lain sehingga tidak bisa ditemukan. Nah, ini kami masih berusaha mengembangkan dari alat bukti yang sudah kami sita. Ya, ada beberapa komunikasi yang bisa kami kembangkan dan harapannya dalam beberapa hari ke depan bisa dilakukan penangkapan terhadap saudara Supri. Ya. Pak Kapolres, sebenarnya apa kaitan antara ketiga pelaku ini dengan korban, Pak? Di ketiga pelaku ini tidak saling mengenal dengan si saudara korban. Mereka hanya minum di satu tempat, bertemu di pertama kali di lapo tuak itu. Cuman memang 3 orang ini relatif tidak mengenal batas minuman alkohol yang mereka konsumsi. Jadi ketika sudah mencapai titik tertentu, mereka menjadi berperilaku agresif dan tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga cekcok mulut itu bisa berakhir dengan pengeroyokan yang kebetulan saudara Doni sendiri memang selalu membawa badik kemana-mana. Baik, Pak Kapolres, kami juga penasaran Pak, sebenarnya apa latar belakang dari ketiga pelaku ini Pak? Apa kegiatan mereka sehari-harinya? Ya, mereka sehari-hari menjadi kuli di bangunan
konstruksi bangunan, dan juga ada yang menjadi petani ya. Memang mereka kurang hiburan ya ketika melaksanakan pekerjaannya masing-masing, dan ketika di malam hari mereka datang ke Lapotuak itu memang secara reguler untuk menghibur diri gitu, untuk bersenang-senang lah ini dengan teman-teman sejawatnya. Baik. Terima kasih Pak AKBP M. Yunus Saputra selaku Kapolres Pringsewu Lampung. Kita berharap segera ditangkap juga satu pelaku lainnya dan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ada KUHP baru. Wah, itu dia. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih. Kapolres.